Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB dan bersama saya Pendeta Ridwan Hamonangan Purba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tanjung Pandan, Belitung. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang oleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas tugas tanggung jawab hidup kami, biarlah kiranya Tuhan kami mendasari hidup kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan mendiami hati dan pikiran bahkan kehidupan kami. Dan kami boleh bersukacita karena berkat Tuhan yang boleh mengisi hidup kami di tempat. Sabdalah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Amsal pasal 22 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama baik sangat erat kaitannya dengan reputasi, kehormatan, dan kebanggaan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Arti dari pepatah ini menyatakan bahwa setiap manusia akan diingat jasa-jasanya atau kesalahan-kesalahannya. Perbuatannya yang baik atau buruk akan tetap dikenang meskipun seseorang sudah mati. Manusia kerap kali mengukur nama baik berdasarkan harta, jabatan, atau popularitas. Tidak peduli apakah ia memiliki kehidupan yang baik atau tidak. Demi mengejar materi, harta, atau popularitas, ada saja orang yang rela mengorbankan harga diri, lupa menjaga nama baik diri sendiri dan juga keluarga. Ketika norma sosial yang berlaku di masyarakat dilanggar, bahkan hingga masuk ke ranah hukum, maka nama baik menjadi tercoreng, reputasi pun hancur, akhirnya menjadi perguncingan khalayak ramai. Sesal pun tiada guna. Sudah seharusnya setiap kita menjaga nama baik sebagai orang percaya. Pentingnya menjaga nama baik itu ternyata disadari juga oleh penulis Amsal, Salomo. Alkitab mencatat betapa bernilainya nama baik di dalam kehidupan manusia. Tidak dijelaskan lebih jauh memang apa yang dimaksud dengan nama baik itu. Demikian juga tidak dirinci yang dimaksud dengan dikasihi orang seperti apa. Namun patutlah kita menduga bahwa ada sebuah pertentangan yang coba ingin diuraikan oleh penulis Amsal di dalam bacaan kita antara kenyataan hidup orang-orang yang kaya namun mengandalkan kekayaannya untuk meraih wibawa dan simpatik orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang-orang yang memang karena kebaikannya tanpa mempergunakan apapun yang sudah
pastinya mendapat hormat dan simpati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah sebabnya kekayaan sering tidak memiliki arti dan bahkan tidak memiliki nilai jika harta bertumpuk tetapi kehilangan hormat dan bahkan tidak dikasihi oleh orang lain. Penulis Amsal hendak menyatakan bahwa ukuran dari kehidupan manusia bukan dilihat dari seberapa banyak harta kekayaan, tetapi dari seberapa besar hidupnya dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau tidak. Dan orang yang memiliki nama baiklah yang dikasihi oleh orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga nama baik bukan berarti kita menjadi gila hormat atau berusaha untuk mencari muka agar terlihat hebat. Bukan juga berarti bahwa menjaga nama baik dilakukan dengan kerangka kemunafikan atau sekedar demi pencitraan. Akhirnya yang terjadi adalah kita mengatur dan merekayasa sedemikian rupa citra kita supaya terkesan memiliki nama baik, padahal di balik itu kita melakukan hal yang semata-mata jahat. Tidaklah demikian. Nama baik akan ada dengan sendirinya ketika kita berlaku yang baik dan benar. Menjaga nama baik adalah bagaimana kita meninggalkan sebuah keteladanan hidup yang seharusnya dijalani, memberikan dampak dan pengaruh pada generasi-generasi berikutnya. Bila seseorang memiliki nama baik atau reputasi baik di mata banyak orang, ketika kita masih hidup, namanya akan tetap diingat dan dikenang selalu, sekalipun ia sudah tiada. Orang yang memiliki nama baik adalah orang yang hidupnya menjadi berkat dan kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan. Ada juga yang berkata demikian, bahwa ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan untuk kehidupannya, untuk tentang namanya atau keberadaan diri. Namun renungkanlah bahwa ternyata Alkitab mengatakan ada sebuah nilai yang luar biasa ketika seseorang memiliki nama yang baik itu. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan mulai untuk mempersiapkan warisan terbaik yang bisa kita berikan bagi anak cucu kita selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Memiliki nama baik di mata dunia dan terlebih di mata Tuhan adalah tujuan hidup orang percaya. Bagaimana caranya? Ada satu sikap yang akan memastikan kalau kita pasti memiliki nama baik sampai kepada anak cucu, dan senantiasa Tuhan memberkati kehidupan kita. Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua menyatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami adalah milik-Mu. Dan sebagai orang percaya, kami dapat meneladani apa yang sudah Tuhan buat di tengah-tengah dunia ini. Menampilkan kepribadian dan membawa nama Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menyebarkan kasih. Dan biarlah kiranya ketika kami membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, nama baik yang ada dan hadir di dalam kehidupan kami itu terus kami jaga dalam berbagai godaan, tantangan hidup, dan berbagai hal yang menjadi bagian di tengah-tengah hidup kami ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami terus berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang benar kami saksikan dimanapun kami berada. Jangan biarkan ke Tuhan kami tergoda oleh berbagai hal yang menjadi bagian
dunia ini, sehingga kami hanyut terbawa arus kasih Tuhan yang menyertai, pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami menjadi teladan, bukan hanya untuk keluarga, tapi orang-orang di sekeliling kami. Kasih Tuhan nyata, kasih Tuhan dirasakan oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan disembah. Dan biarlah kiranya Tuhan, takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai umat. Mampukan kami ya Allah untuk berkarya di hari ini. Nyatakan kasih, berikan kekuatan bagi kami di dalam segala tugas tanggung jawab yang akan kami laksanakan dan akan kami kerjakan. Berkati kami Tuhan, lingkupi kami dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami. Terima kasih untuk kebersamaan kami, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah morning call pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita di dalam segala aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.